Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita berkumpul bersama untuk ibadah tunas remaja. Kita mau ajak adik-adik yang bisa on cam, boleh on cam. Kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau nanya kabarnya dulu dong. Pertama, berempat nih anak tunas remaja. Kak Friska, apa kabar? Baik, Kak. Oke, kalau Wela? Sangat baik. Wah, bagus. Wela, apa kabar Wela? Mungkin lagi jauh. Baik, Kak. Oke. Cici, apa kabar? Halo, Cici. Halo. Apa kabar, Ci? Baik. Oke. Kita langsung aja mulai ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu, menyampaikan sukacita kita atas ibadah kita hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Sekarang kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Naila.
Teman-teman, sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan kami kesehatan agar bisa berkumpul bersama di sini, Zoom ini Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau berkati kami dan menyertai kami agar ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Evi, Kak Evi, tentang orang tua adalah sahabat, kita mau angkat satu pujian dulu dengan judul Pagi untuk Mama Papa. Engkaulah malaikat penjaga dalam lelapku, terimalah syukurku, lagu untuk mama papaku. Tuhan, dengarlah doaku untuk mama papa, sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Sepanjang jalanku tak pernah kau biarkanku. Kau sayang, kau jaga ku seperti biji matamu. Ku seperti biji matamu. Tuhan, dengarlah doaku untuk mama papa, sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Evi. Oke, selamat pagi semua. Dengaran suaranya? Oke, kasih jempol lah. Ada yang bisa kasih jempol nggak? Kasih meme jempol juga nggak apa-apa kalau nggak mau buka kamera. Supaya kelihatan. Oke, 1 minggu kakak nggak ketemu, berasa kakak lama banget nggak ketemu adik-adik. Padahal cuma 1 minggu ya, nggak ketemu. Nah, kemarin kakak karena ada perjalanan, jadi nggak bisa bawain cerita untuk adik-adik. Nah, nanti saya mohon info dari Kak Klo supaya kita masukkan ke jurnal ya, siapa yang kemarin bertugas doa atau baca Alkitab atau apa gitu ya. Oke, siapa yang masih ingat? Karena kakak nggak ngikut ya minggu kemarin, kakak jadi pengen tahu. Kak Nene kemarin bawa tema tentang apa ya, anak panah ya.
Siapa yang masih ingat? Coba. Kira-kira intinya aja satu kata. Satu atau dua kata bolehlah. Kak Nenek bicara apa? Ayo, siapa? Masalah, Kak. Apa? Eh, berbicara intinya tuh tentang anak-anak yang diteladani oleh orang tuanya. Oke. Makasih, Maila. Lalu ada lagi yang lain? Coba. Mika ikut nggak minggu kemarin? Ikut. Mika dengar apa dari Kak Nenek? Apa ya? Apa aja boleh. Nggak harus, kita nggak nyari yang benar kok. Yang Mika ingat aja. Kemarin kakak nenek ada nanya-nanya tentang cita-cita masa depan. Oke. Cita-cita masa depan ya. Oke. Yang lain? Priska deh, kakak mau dengar. Priska apa? Dengar dari Kak Nenek. Mana nih Apriska? Oke, mungkin Apriskanya lagi nggak ini. Cici. Apa, Ci? Hah? Yang diingat dari Kak Nenek minggu lalu apa, Ci? Ini di kepala anak panah doang. Yang ada di kepala Cici anak panah doang. Oke. Dengan tentang masa depan itu aja. Oh, tentang masa depan. Oke, bagus. Oke, Bella? Minggu kemarin saya tidak ikut. Oh, minggu kemarin nggak ikut. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Kita lanjuti tentang cerita tentang anak panah itu. Sekarang hari ini kita bicara tentang orang tua adalah sahabat. Bagaimana adik-adik bisa menjadi anak panah, gitu, melesat ke depan, itu nggak akan lepas dari andil orang tua. Waktu kecil, adik-adik akan menjadi bersifat jadi anak-anak antara anak-anak dengan orang tua. Tetapi idealnya nih adik-adik semakin besar adik-adik, maka posisi antara orang tua dan anak itu nanti akan pelan-pelan berubah. Menjadi orang tua adalah dan anak itu akan menjadi sahabat gitu. Pelan-pelan. Nah, kita akan mulai dari adik-adik, mulai pra-remaja ini sudah mau memasuki yang disebut dengan usia teenager. Teenager itu kan usia anak-anak yang belasan gitu, yang nanti akan menjadi remaja, kemudian pemuda, kemudian menjadi dewasa gitu. Nggak tiba-tiba orang bisa jadi pemuda atau dewasa itu prosesnya pelan-pelan. Nah, tiap hari itu selalu berproses. Nah, idealnya nanti semakin ke sini adik-adik itu posisi adik-adik sama orang tua itu baiknya menjadi seperti antara saya dengan sahabat gitu. Di mana saya bisa cerita, di mana saya bisa berbagi ketakutan dan seterusnya gitu. Nah, oke, kita ini dulu ya. Bentar ya, ada yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kakak udah share screen ini ya. Oke, sorry, bukan yang ini. Kita dari depan dulu. Nah, ini. Nah, orang tua adalah sahabat. Maksudnya adalah sahabat di sini adalah orang tua itu adalah sahabat Tuhan, tapi juga sahabat anak-anak. Nah, jadi sebelum ke sana, kita yuk buka Alkitab dulu, Yakobus pasal 2.
Ada, oh bukan 34 itu ya, salah ya. 22 sampai 24. Kakak kebanyakan nulisnya. Pencet. Oke, kakak perbaiki dulu ya. Ini 24. Oke. Ada yang mau baca buat kita? Sekalian ininya apa? Challenge-nya ya. Udah? Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kalau nggak ada, siapa? Kak Maila. Oke, silakan Maila. Yakobus 2 ayatnya kedua sampai 4. Melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan sejalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Oke, terima kasih Maila. Nah, ini kakak sudah tampilkan sementara Maila membaca nas-nas yang dibacakan tadi. Terus kakak kasih tanda huruf besar ya pada kata-kata penting. Untuk yang perlu diperhatikan adik-adik kalau mau mengerti secara lebih mendalam dari nas ini. Nah, iman itu kan bekerja sama dengan perbuatan. Itu satu, perbuatan itu menjadi sempurna karena itu perbuatan itu menjadi sempurna. Lalu yang berikutnya percayalah Abraham. Dan seterusnya, lalu ada kebenaran, ada kemudian karena itu ya ia kemudian disebut sahabat Allah. Nah, kita pelajari dulu arti sahabat Allah ya, adik-adik, apa yang dimaksud dengan sahabat Allah. Nah, dari nas ini, kalau kita belajar, siapa adik-adik yang ingat cerita tentang Abraham? Coba. Ada yang ingat nggak? Kira-kira yang ceritanya ada anaknya, laki-laki. Siapa ingat? Anak laki-laki Abraham namanya siapa? Tapi nggak jadi kok dia bawa dianya ke atas. Sampai di atas nggak jadi dia lakukan itu. Ya apa kira-kira? Siapa bisa nebak? Cerita tentang apa yang kakak maksud? Terus digantikan jadi hewan. Gitu. Udah ada clue-nya ini, pasti sudah tahu lah sekolah minggu kan ada ceritanya tuh. Ayo cerita tentang apa yang kakak maksud coba. Yang bisa jawab? Nama anaknya dulu. Ada kaitannya dengan persembahan nih. Ishak. Ishak, oke. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Abraham pada Ishak? Coba. Ada yang tahu? Ada yang ingat ceritanya? Ini karena sudah lewat. Untuk Tuhan. Oke, dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi sampai di gunung itu kan nggak jadi ya. Dipersembahkan karena kemudian Tuhan mengarahkan Abraham untuk menggantikannya, bukan mempersembahkan manusia, lalu mempersembahkan binatang. Nah, ini proses perubahan ya adik-adik, proses perubahan bagaimana Allah memandang persembahan itu dari mulai yang awalnya manusia, lalu kemudian berpindah ke binatang. Nah, sampai di kita ini ada lagi perubahannya adik-adik, perubahannya menjadi uang gitu. Nah, tapi yang di dalam cerita ini yang mau diambil dari Yakobus ini, dasarnya dari cerita yang tadi ya adik-adik, bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, lalu kemudian, nah sampai situ ceritanya, lalu kemudian, nah di sini yang mau dilihat adalah apa? Imannya Abraham.
gitu. Tapi imannya itu nggak sekedar iman, tapi dia imannya itu ditunjukkannya melalui perbuatannya, nggak sekedar beriman. Ketika tiba-tiba ada perintah dari Tuhan, Abraham, persembahkan anakmu Ishak kepadaku. Kira-kira gimana Abraham? Abraham tuh pasti sedih, adik-adik. Kan dia udah lama nih nunggu anaknya lahir gitu. Bertahun-tahun dia nunggunya. Sampai akhirnya dia punya anak. Begitu anaknya udah agak gede sedikit, Tuhan minta gitu. Nah, adik-adik bisa bayangkan seperti apa sedihnya Abraham itu. Bagaimana dia bergumul, bagaimana dia harus melawan hatinya gitu, bagaimana dia harus bersedih. Tapi karena iman, Abraham itu dibawanya gitu si Ishak itu ke gunung itu. Karena dia yakin karena kalau Tuhan beri, dia juga pasti akan mencari yang terbaik gitu untuk Abraham. Jadi dia bawa gitu dengan walaupun sebenarnya melawan hatinya sendiri, melawan dirinya sendiri, Abraham. Nah, karena saya yakin tidak ada orang tua yang berpikir untuk mencelakai anaknya sendiri, itu nggak ada rumusnya, gitu. Nggak ada rumusnya orang tua akan membawa anaknya lalu mencelakakannya gitu, nggak ada. Hanya memang ada situasi-situasi tertentu di mana orang tua juga berada dalam situasi yang dia juga tidak inginkan, seperti Abraham itu. Tiba-tiba ada perintah, persembahkan anakmu gitu. Nah, jadi berada dalam situasi yang sebenarnya orang tuanya juga kalau bahasa sekarang itu jadi bingung juga sebenarnya mau ngapain gitu. Nah, mau nggak dilakukan ini perintah Tuhan, tapi dilakukan ini anakku gitu kan. Nah, jadi dibawa. Nah, jadi cuman, tapi dalam imannya itu Abraham membawa Ishak gitu ke atas gunung itu. Lalu tapi jadi ada dua ya, iman dan kemudian perbuatan dilakukan melalui perbuatannya, dan kemudian perbuatannya imannya itu yang kemudian disebut menjadi sempurna kemudian. Dan itulah yang kemudian disebut kenapa Abraham disebut bapak orang percaya. Nah, dan karena itu Allah kemudian memperhitungkan rasa percaya Abraham kepada Allah itu sebagai kebenaran. Gitu. Nah, bahwa Abraham itu begitu yakin gitu, apapun yang dikatakan oleh Allah itu sebagai bapak itu adalah yang baik gitu. Tidak mungkin mencelakai Abraham gitu dan anaknya. Nah, akhirnya dibawa ke sana dan itu yang kemudian luar biasa kan, jadi kemudian disebut dengan sahabat Allah. Itu Abraham itu. Jadi sahabat Allah. Jadi jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena tidak hanya dibenarkan oleh perbuatannya, tetapi juga karena imannya. Nah, jadi itu adik-adik situasinya itu karena kemudian itu yang disebut dengan sahabat gitu, sahabat Allah. Itu juga adik-adik berada dalam posisi Abraham. Kita semua ini ya adik-adik, ketika berhadapan dengan orang tua kita itu dalam posisi Abraham gitu. Kadang-kadang kan ada satu perintah dari orang tua kita yang kadang-kadang kita rasanya kok nggak nyaman, nggak enak gitu. Tapi kita harus laksanakan misalnya adik-adik ya. Ada nggak yang bahagia gitu kalau disuruh belajar terus? Enggak kan? Sampai kadang bisa mukanya ketika suruh belajar tuh mukanya kayak bisa jadi kayak sendok gitu, sendok nasi gitu, saking marahnya. Pengennya kan adik-adik itu kan main aja kan terus setiap hari kalau bisa, nggak usah belajar gitu. Nah, tapi ada perintah nggak boleh. Orang tua sebenarnya nggak tega-tega juga sih sama anaknya itu harus belajar terus. Itu. Tapi kan ada tuntutan kan dari sekolah, ada tuntutan untuk masa depan adik-adik. Kenapa orang tua akhirnya paksa-paksa gitu. Nah, sama kayak Abraham tadi, sebenarnya nggak tega juga kan dia sama Ishak itu. Tapi kan ada tuntutan. Itu.
Ada tuntutan lain sama kayak orang tua misalnya maksa adik-adik belajar. Sebenarnya orang tuanya nggak tega-tega amat sih. Gitu. Tapi kan ada tuntutan masa depan yang adik-adik harus wajib lulus SD, harus wajib lulus SMP, harus wajib lulus SMA gitu. Harus wajib lulus S1. Nanti kalau nggak lulus gimana gitu. Nah, itu ya adik-adik. Nah, sekarang kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Pertama, apakah hanya karena dia beriman? Nah, beriman itu mengakui sesuatu benar dalam hati dan pikiran. Tidak cukup adik-adik hanya beriman saja. Mengakui sesuatu benar hanya dalam hati dan pikiran kita aja itu nggak cukup. Nggak akan bisa jadi sahabat Allah gitu. Lalu apakah dengan perbuatan saja? Nah, perbuatan itu perilaku yang kelihatan oleh orang lain. Nah, apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, gitu. Walaupun kita nggak ngomong, misalnya kalau disuruh orang, tapi kakinya dihentak-hentakkan ke lantai, misalnya. Itu kan ketahuan tuh, seperti apa kita bersikap. Nah, perbuatan ya, yang kelihatan oleh orang lain. Apakah dengan beriman dan berbuat saja cukup? Beriman saja dan berbuat saja cukup? Belum. Nah, apakah dengan percaya saja? Nah, memahami sesuatu itu benar. Nah, percaya itu adalah memahami sesuatu itu benar dalam hati. Nah, tapi tidak harus mengimani. Nah, itu bedanya beriman dengan percaya, adik-adik. Kalau beriman itu mengakui sesuatu benar dalam hati dan pikiran. Kalau yang percaya ini, kita bisa percaya sesuatu itu benar dalam hati, tapi kita nggak harus mengimani. Soalnya gini, kenapa dibilang percaya itu tidak harus beriman? Karena iblis pun ketika Yesus dicobai 40 hari itu, mengakui, percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi apakah dia beriman kepada Yesus? Enggak. Buktinya dia nguji Tuhan gitu. Artinya sebenarnya kalau kita orang beriman itu kita nggak perlu menguji Tuhan. Itu percaya saja, beriman saja gitu. Nah, lalu apa yang harus jadi? Apa dong? Kalau mau jadi sahabat Allah itu apa dong? Gitu. Nah, sini ya adik-adik, kalau kita mau disebut sebagai sahabat Allah, ini kita harus beriman tanpa perbuatan adalah kosong atau mati. Di dalam nas kita kalau dibaca lagi lengkapnya, dia akan sebut begini, orang yang disebut sahabat Allah itu orang yang beriman tetap sambil melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, makanya disebut dalam nas kita, iman itu bekerja sama dengan perbuatan dan itu yang menyebabkan menjadi sempurna. Nah, tadi kan ada yang bilang tuh, anak panah itu adalah belajar tentang bagaimana kita melakukan sesuatu untuk masa depan kita gitu. Nah, kan masa depan itu ada sesuatu yang apa ya, nggak kelihatan gitu kan, masih kabur gitu, masih nggak jelas gitu. Nah, kalau mau sampai ke sana sebagai orang percaya kita tuh harus percaya gitu, beriman gitu bahwa masa depan kita masih baik. Itu ya pertama, percaya pada diri kita sendiri. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa orang tua kita itu adalah pandu jalan buat kita ke depan gitu. Karena kayak tadi kakak dibilang nggak ada kok orang tua yang kalau ngarahin anaknya itu tujuannya mau masuk jurang tuh nggak ada. Jadi orang tua tuh masih ngarahkannya ke yang ini. Nah, jadi kita harus percaya bahwa kita mengimani itu apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu sebagai sesuatu yang benar, tapi nggak cukup hanya iman saja, kita harus melakukannya dengan perbuatan, menunjukkannya dengan perbuatan, itu baru sempurna. Kalau misalnya kita percaya perkataan orang tua kita bahwa dengan belajar yang tekun kamu akan sukses, kita percaya. Tapi kalau adik-adik tidak menunjukkannya dengan perbuatan belajar dengan tekun, itu namanya kosong. Nggak ada gunanya percaya itu. Jadi kita bukan menjadi sahabat orang tua kita kalau posisinya tidak mengimani apa yang dikatakan oleh orang tua kita tadi dengan melakukannya. Gitu. Jadi kan maksudnya adik-adik nih, itu contohnya. Adik-adik ini percaya bahwa
perkataan orang tua adik-adik bahwa dengan belajar yang tekun, adik-adik pasti akan sukses nantinya. Ya kan? Percaya, semua orang pasti percaya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah adik melakukan kepercayaan itu dengan perbuatan? Nah, itu yang penting. Kalau tidak dilakukan dalam perbuatan, kita bukan menjadi sahabat bagi orang tua kita. Bukan menjadi sahabat juga bagi Tuhan. Nah, jadi harus dilakukan. Apa arti menjadi sahabat Allah? Nah, menjadi orang yang bukan saja beriman dan percaya, tetapi mereka yang melakukannya dalam perbuatannya. Gitu. Sama, apa arti menjadi sahabat bagi orang tua? Ya, kita tidak hanya mendengarkan perkataannya, tetapi juga melakukannya. Itu artinya. Nah, sebab dengan melakukan perbuatan baik bagi sesama, maka kita akan berbuat baik juga bagi Allah. Berbuat baik bagi diri kita sendiri, itu adalah berbuat baik bagi Allah, karena tahu nggak adik-adik bahwa di dalam tubuh kita ada tinggal roh Allah di dalam diri kita. Kalau kita berbuat buruk pada tubuh kita, maka sebenarnya kita juga melakukan sesuatu yang buruk pada Allah. Karena roh Allah di dalam diri kita. Itu juga kalau kita berbuat baik bagi orang lain, kita juga melakukannya bagi Allah. Nah, itu menjadi arti menjadi sahabat Allah itu. Tidak hanya cukup percaya, tidak cukup hanya beriman, tapi harus melakukannya. Gitu. Harus berbuat sesuatu gitu untuk menunjukkan. Nah, tadi kayak anak panah minggu lalu. Kita karena ini pasti ada bilang, kita pasti sebagai orang anak-anak Tuhan tuh kita punya masa depan yang terang gitu, cerah di depan sana seperti anak panah. Itu kita semua percaya itu, tapi apakah kemudian itu diikuti dengan perbuatan? Nah, itu yang penting, harus dilakukan dengan perbuatan, ditunjukkan dengan perbuatan, mulai dari sekarang rajin berdoa, rajin belajar, dan seterusnya. Nggak ada orang pintar tanpa belajar kan adik-adik? Belajar, yang keras malah. Nah, sahabat itu adalah orang yang selalu membuat diriku jauh lebih baik, bukan menjadi jauh lebih buruk. Nah, ketika orang tua menjadi sahabat, yaitu nggak ada orang tua tadi kayak kakak bilang yang akan membuat anaknya kesininya semakin buruk. Pasti bertujuan untuk semakin kesininya semakin baik. Nah, jadi orang tua menjadi sahabat itu orang tua yang selalu berpikir bahwa anak-anaknya itu makin kesini harus jadi lebih baik. Gitu. Gitu juga adik-adik. Nah, gitu. Kesininya harus jauh lebih baik. Nah, oke. Nah, hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga ini yakni satu, saling menghormati. Gitu. Adik-adik menghormati orang tua juga menghormati adik-adik. Itu orang tua percaya pada adik-adik, adik-adik juga bisa dipercaya gitu. Nah, kadang-kadang ada loh orang tua yang susah percaya anak, bukan karena dia nggak pernah mau percaya sih, tapi karena kejadian sebelumnya itu loh adik-adik. Misalnya gini, adik-adik dititipin sesuatu gitu di rumah sama ibunya. Bu, nanti kamu kalau ini tolong beresin rumah ya, Dek atau Kak gitu. Pulang orang tuanya dari rumah, dari mana gitu, nggak diberesin kerjaannya. Akhirnya kan jadi sulit, akhirnya orang tuanya jadi besok-besok dibikin gitu nggak gitu. Ini jadi agak sulit dipercaya kan. Nah, jadi kalau sudah terjalin ini, saling menghormati dan saling percaya, itulah yang disebut dengan keluarga Allah atau menjadi sahabat Allah. Kalau ada saling hormat, saling percaya. Nah, oke, sekarang untuk aktivitasnya adik-adik. Sampai di situ dulu ya. Yang disebut dengan sahabat Allah itu ya. Jadi tidak cukup beriman, tapi berbuat. Nah, oke, selanjutnya kita main di Mentimeter ya. Ada dua pertanyaan dari kakak di Mentimeter nanti. Tolong siap-siap. Yang pertama, adik-adik memikirkan dari sekarang. Menyebutkan 3 hal baik yang diterima dari orang tua, apa saja? 3. Lalu yang kedua, menyebutkan 3 hal baik yang pertama itu yang diterima dari orang tua, apa saja yang sudah diberi, 3 hal kepada kita. Yang kedua, menyebutkan 3 hal baik yang sudah kita beri.
kepada orang tua. Jadi yang keduanya sebaliknya ya. Nah, oke, dipikirkan 3 hal baik yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Lalu yang kedua itu 3 hal baik yang sudah kita beri kepada orang tua. Nanti kakak bagi Mentimeternya di kolom chat. Bentar ya. Muncul. Sorry. Mana dia? Nah, itu dia. Oke, sekarang kakak share Mentimeternya mana? Oke, kalau ada yang mau mulai mengisi boleh sekarang. Nah, oke, sekarang mulai menyebutkan 3 hal baik yang diterima dari orang tua. Udah bisa kan buka Mentimeternya? Bisa nggak? Kak Klo udah coba buka? Bisa nggak Kak Klo? Oke, kasih sayang, pendidikan, uang. Oke. Apalagi? Ini baru 1 orang nih ya yang isi. Lagi? Sama. Oke, pendidikan. Dilesin, disekolahin sama duit. Oke, uang sama ya. Oke, berapa orang nih? 3 orang baru. Oke. Menjadi anak yang sukses. Menghargai ortu, itu bukan yang diberi, yang diterima ya. Maksudnya apa yang dikasih oleh orang tua kita, yang sudah dikasih orang tua kita ke kita. Oke, yang paling besar kakak ambil ini ya, pendidikan dan kasih sayang. Tuh, 5 orang. Kita 5 orang aja kan yang masuk di grup nih. Ya ada 9. Oh ada 6. Oke, pendidikan, kasih sayang. Di sekolah ini sebenarnya pendidikan ya, di lesin juga masuk dalam pendidikan. Sama uang. Uang jajan ya sama. Uang juga, duit juga sama sebenarnya. Itu ada 3 ya. Pendidikan, kasih sayang, sama uang. Oke. Sekarang, adik-adik berikan apa ke orang tua? 3 hal. Oke. Kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, yang kita sudah beri apa? Adik-adik banyak dong, masa nggak ada sih? Cuman 3 kok dimintanya. Jadi kalau menjadi sahabat itu gitu adik-adik, nggak cuma minta doang, harus bisa beri. Seimbang, harus seimbang. Gitu. Kalau kita jadi sahabat bagi orang tua kita harus bisa memikirkannya secara seimbang. Nggak cuma bisa mikir minta, tapi apa juga yang bisa aku beri. Gitu. Nah, oke. 3 hal yang sudah diberi apa? Kok kosong ya? Bingung ya? Kebahagiaan, rasa bangga, oke.
Ada lagi? Satu, pintar, dengar nasihat. Oke. Ada lagi? Perhatian dan waktu, pintaran, perhatian, dengarkan nasihat. Nggak ada yang sama ya, beda-beda nih. Nggak ada yang gede soalnya. Kalau ada yang sama nih pasti besar hurufnya. Oke, baru 4 orang. 2 orang lagi. Perhatian. Oke. Waktu, kasih sayang. Oke. Nggak ada yang ngasih duit ke ortunya ya? Balas duit yang diberi. Nggak ada ya? Belum, Kak. Belum bisa nyari duit. Masih anak bawah umur. Oke. Perhatian. Kasih sayang. Ada 7 orang yang ngisi. Oke, nggak apa-apa. Terus aja. Nah, ada yang kasih uang juga. Kan ini kali ini yang isi uang. Oke. Anak kecil memang belum waktunya sih beri uang ke orang tua kan, kecuali atau uang tabungan boleh juga sih dari hasil uang jajan yang nggak dipakai, terus kemudian ada yang ngajak makan ortunya, mentraktir ya. Ya, oke, sopan. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Adik-adik kalau sebelah sini tuh kasih sayang ya. Pendidikan nih sebelah sini. Pendidikan kira-kira orang tua perlu pengorbanan nggak? Kasih pendidikan. Perlu nggak ada pengorbanan kalau orang tua kasih pendidikan ke adik-adik? Kalau kasih sayang ini ya adik-adik ya, apa maksudnya sudah alami gitu. Setiap orang tua yang punya anak pasti ngasih anaknya gitu, alami aja gitu. Kalau pendidikan ini, kira-kira perlu pengorbanan nggak orang tuanya? Berinya. Pasti ada deh, perlu pengorbanan loh ini. Kenapa? Nggak ada pendidikan yang gratis adik-adik. Harus pakai uang. Itu nggak ada pendidikan yang nggak perlu misalnya ke sekolah adik-adik berangkat sendiri nggak? Diantar kan? Nah, korban waktu lagi orang tuanya harus antar jemput karena kan nggak boleh bawa kendaraan sendiri. Nah, belum lagi kalau bicara soal uang tadi ya, 3 ya, pendidikan, kasih sayang, dan uang. Nah, itu. Terus adik-adiknya kasih apa? Itu. Nah, ya kan? Ketika memberikan perhatian, rasa bangga itu adik-adik perlu pengorbanan nggak kira-kira? Kira-kira perlu ya? Kalau rasa bangga misalnya karena pengen rasa bangga lalu harus ranking 1 dan segala macam, lalu harus belajar, menurut kakak sih iya. Kakak adik-adik juga perlu pengorbanan di situ. Jadi korban waktu, korban kesenangan, korban ini gitu. Yang mau pengen senang-senang aja nonton YouTube seharian. Adik-adik harus korbankan kesenangannya itu, korban YouTube-nya itu untuk mengurangi jam ininya, lalu kemudian menambah jam belajarnya kalau ingin berprestasi gitu. Kalau perhatian alami aja itu. Gitu sama seperti orang tua beri kasih sayang, adik-adik kasih perhatian. Gitu, memperhatikan kata-katanya dan seterusnya gitu. Nah, adik-adik menyekolahkan adik-adik itu perlu dana. Jadi adik-adik harus menghargainya. Gitu, nggak bisa adik-adik sekolahnya main-main gitu, belajarnya pura-pura gitu, atau sia-siain gitu. Nah, karena itu semua perlu pengorbanan semuanya gitu.
Nah, ketika adik-adik menjadi sahabat orang tua, dan orang tua adalah sahabat adik-adik, begitu orang tua itu memberikan apa yang terbaik untuk adik-adik. Nah, seperti ini kira-kira. Kita nggak ini kan di sini. Nah, ini. Orang tua itu bekerja keras, bahkan kadang tidak memikirkan dirinya sendiri, semata-mata untuk kepentingan anaknya. Adik-adik, kakak ini udah jadi orang tua ya. Ini curhat aja. Kadang-kadang kakak tuh ingat loh seminggu sekali beliin baju buat anak. Tapi belum tentu kakak tuh sekali setahun beli baju. Gitu. Tuh orang tua itu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ada anak yang bilang kurang terus gitu. Coba adik-adik perhatikan. Coba perhatikan itu ya. Nah, jadi orang tua itu bekerja keras bahkan kadang tidak memikirkan dirinya sendiri untuk kepentingan anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita mau jadi sahabat, kita harus bisa menghargai ini apapun yang diberi ke kita. Begitu perhatian, uang, waktu, sekolah, pendidikan gitu. Bisa dihargai. Nah, sementara anak-anak itu dituntut untuk bekerja keras mata-mata untuk kepentingan masa depannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu aja kok tuntutan dari orang tua itu. Terus belajar dari sekarang. Gitu. Untuk siapa? Bukan untuk orang tuanya. Untuk adik-adik sendiri, supaya adik-adik bisa jadi anak panah. Pss, gitu, dilempar. Nanti begitu anak panahnya dilepas, pss, gitu, adik-adik udah punya modal karena udah kerja keras belajarnya itu. Gitu. Waktu kecil sudah diasah dirinya sendiri. Karena nggak ada anak panah, nggak ada anak-anak yang selalu akan tinggal sama orang tuanya. Suatu saat dia harus menjadi dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri suatu saat. Gitu. Nah, itu yang harus adik-adik pikirkan. Nah, jadi mulai sekarang menjadi sahabat bagi orang tua. Jadi adik-adik merasa orang tua itu bukan musuh ya, tapi sahabat. Tuh, yang bisa diajak berdiskusi, yang bisa diajak bercerita. Oke, nah sampai situ Tuhan memberkati. Oke, aktivitasnya udah saya serahkan. Kita berdoa dulu ya. Ada yang dimintain doa syafaat nggak kemarin? Kak Nene atau Kak Flo? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya aja yang pimpin. Oke, mari kita berdoa. Allah kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau mengaruniakan kepada kami segala sesuatu menurut kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah pemberian yang terbaik dan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa secara khusus kepada orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tuhan kiranya karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan rezeki dan umur panjang. Agar melalui mereka kami beroleh penghidupan dan kami selanjutnya dipelihara di dalam Tuhan dan juga di dalam segala sesuatu yang kami miliki. Engkau juga memberkati anak-anak ini ya Tuhan, agar mereka semua jadi anak-anak yang diberkati, jadi anak-anak yang dapat menjadi teladan, baik bagi saudara-saudarinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Teladan dalam keimanannya, teladan dalam kepatuhannya, teladan dalam kecerdasannya. Bahwa dalam segala sesuatu kami punya kelemahan-kelemahannya Tuhan, boleh Tuhan pakai kelemahan-kelemahan kami untuk pun menjadi berkat bagi orang lain, bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kami tidak akan menyerah. Kami tetap mendaya gunakan segala sesuatu secara maksimal dalam hidup kami, agar segala sesuatu mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan Engkau juga memberkati pelayanan tunas remaja ini, agar kami melalui pelayanan ini, kami dapat mengenal Tuhan dan mengenal sesama kami. Berkati kami sekalian, jauhkan kami dari sakit penyakit dalam masa pandemi ini, agar kami tetap dilindungi dan dipelihara.
Kau juga memberkati gereja kami agar menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kau memberkati bangsa negara kami dan para pemimpinnya agar pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin yang mengayomi semua orang. Inilah seru dan doa kami, dan kami akhiri dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Adik-adik silakan open mic dan berdoa doa Bapa kami. Makan, lanjutkan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, sekarang kakak mau menyampaikan sedikit pengumuman. KPA Resort Palangkaraya mau mengadakan ibadah KPA. Itu ada di hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Gereja Sinar Kasih yang menjadi tuan rumah bulan ini. Jadi nanti acaranya live streaming di YouTube SAM GKS Sinar Kasih, juga live streaming di YouTube KPA Resort Palangkaraya. Jam 3 sore, nanti ada kakak sampaikan di grup info lebih lengkapnya. Untuk adik-adik yang mengumpulkan persembahan, bisa ditaruh di amplop, ditulis persembahan sekolah minggu, lalu bisa dikumpulkan ke kotak persembahan yang ada di story, atau bisa juga menyerahkannya langsung saat ibadah minggu. Kita akan menutup ibadah tengah remaja kita. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu penutup berkat bagi keluarga kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Nggak masuk. Melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Oke, untuk menutup ibadah kita mau bersama-sama berdoa. Apakah adik-adik yang mau melakukan challenge untuk doa penutup? Sepertinya tidak ada. Oke, kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah remaja kami hari ini. Sekarang ibadah kami sudah selesai. Engkau berkati ibadah kami minggu depan. Berkati anak-anak remaja yang lain yang masih belum bisa hadir di ibadah kami hari ini. Semoga di minggu depan kita bisa bersama-sama lagi untuk menguji dan juga mendengarkan tentang firman-Mu. Ya Bapak, berkati aktivitas kami selanjutnya. Berkati kegiatan kami apapun yang kami lakukan hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai.